Good morning everyone. Saya berharap keadaan Anda akan baik-baik sekali dan sungguh apapun keadaan Anda, pikiran Anda, hati Anda hari ini janganlah terlalu down sebab jikalau Tuhan sudah memilih Anda untuk diselamatkan daripada segala keterpurukan yang di dunia ini, maka Dia akan mendandani saudara dengan baik dan Dia bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda. Saya yakin percaya Dia adalah Tuhan yang baik, Gembala yang baik. Saya akan ambil dari satu ayat saja, Yesaya 58 ayat 11 yang berkata demikian, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan engkau di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, pernahkah Anda menyadari bahwa perubahan signifikan terjadi ketika Anda membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, keadaan Anda yang terpuruk, yang terbuang, yang tersingkirkan, yang merasa putus asa, yang merasa tidak ada artinya, tidak ada harganya. Ketika Anda ketemu dengan Tuhan Yesus, semuanya berbalik 180 derajat. Ya, dari apa yang tidak berarti menjadi sangat berarti sekali. Nah, saudara yang kasih, ayat ini, Yesaya 58 ayat 11 ini, menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjadi gembalamu yang baik, dan itu ya Dia akan melakukan sesuatu yang di luar pemikiran Anda. Dia menyediakan sesuatu yang baik bagi diri Anda. Baca Mazmur 23. Ya, di sana tertulis bahwa Dia adalah Gembala Agung yang baik ini. Yang kedua, di ayat Yesaya 58 itu, Dia akan selalu menguatkan, ya, Dia akan selalu menguatkan dan memberi kekuatan yang baru untuk tetap kita ini menjadi juara menghadapi kehidupan yang keras dan dingin ini. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak punya Kristus dalam hidup ini. Ya, betapa dinginnya, betapa kerasnya, betapa jahatnya dunia ini memperlakukan terhadap diri Anda. Tetapi ya, masing-masing kita akan melalui fase di mana kita akan merasa dunia ini sangat kejam sekali. Tetapi Tuhan akan selalu menguatkan Anda dan saya yang percaya ini. Yang ketiga dari ayat Yesaya 58 ini adalah kita akan menjadi satu tempat, satu taman yang indah dan nyaman dan berbuah. Dia bukan saja menjadi gembala yang akan menuntun Anda ke padang rumput yang hijau, tetapi Dia menjadikan Anda dan saya untuk menjadi satu taman yang sangat indah sekali. Ya, bukan cuma untuk indah dipandang, tetapi dikatakan, ya, kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang banyak yang masih membutuhkan pertolongan. Yang keempat, kita akan menjadi tempat yang bisa menjadi mata air. Mata air itu tugasnya cuma satu. Ya, mata air bukanlah satu egoisme, ya, atau egoisme di mana mata air cuma untuk dirinya sendiri. Gunanya, the purpose, tujuan daripada mata air itu adalah memberikan air kepada orang yang dekat mereka. Itulah, that's your picture in God's eyes. Kalau saudara merasa diri Anda tidak cantik, tidak bagus, tidak indah, maka itu bukanlah apa yang Tuhan lihat. Nah, bicara tentang taman, saya ingin bawa Anda balik ke taman yang pertama, yaitu Taman Eden. Kejadian 2, kalau ada waktu baca, Kejadian 2, 8-15. Saya ambil satu perikop saja, di mana dikatakan di taman itu ada satu sungai yang memiliki 4 cabang. Nah, anehnya begini, Alkitab dibuka dari kitab Kejadian, diawali dengan taman, ya, di mana manusia ditempatkan di sana. Wahyu, kitab yang terakhir dari Alkitab Anda, Wahyu 22, ayat pertama. Dikatakan tempat di New Yerusalem itu ada satu taman yang sangat indah sekali, dialiri oleh satu sungai, yang dimana dikatakan pohon-pohon bertumbuh dengan hebat di sana, dengan luar biasa. Satu pohon pun, setiap pohon di sana berbuah 12 kali dalam setahun. Daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Luar biasa sekali. Itu gambaran saudara dan saya. Nah, 4 cabang sungai yang di kitab Kejadian pasal yang kedua ini, ya, bernama Pison, ya, Gihon,
Tigris dan Efrat. Ya, Bison berarti pertambahan ataupun increase, kemudian Gihon berarti bursting forth atau melimpah keluar, kemudian yang ketiga Tigris. Tigris itu memiliki arti rapid ataupun cepat, kemudian yang keempat Efrat, saudara. Efrat ini berbicara tentang fruitfulness, berbuah. Nah, di dalam Kristus itulah yang Anda bisa dapatkan, dan Anda akan bisa menjadi karena sumber kehidupan ada di dalam diri Anda. Ya. Nah, setelah Anda ditolong oleh Tuhan, setelah Anda didandani oleh Tuhan, tugas Anda, tujuan Anda untuk didandani, untuk menjadi cantik, untuk menjadi taman yang nyaman, adalah untuk menolong orang lain menjadi taman yang sama seperti Anda. Ya, dan ini membutuhkan, bicara tentang taman membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan. Ya, persiapan itu adalah preparation. Kejadian 2:15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya, ya, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan bicara tentang afat, ya, bicara tentang to work, ya. Atau lebih gamblangnya lagi, Anda harus melayani Tuhan. Serve the Lord. Hidup di dalam kehendaknya, hidup ya melakukan kehendaknya. Kemudian dikatakan memelihara, to take care of it. Ya, samar. To keep everything in the way of the Lord and His covenant. Kita harus menjagai kehidupan kita dengan menjagai semuanya di dalam jalan Tuhan. Kita memelihara, ya, memelihara hubungan covenant kita dengan Tuhan. Nah, bicara tentang persiapan itu selalu membutuhkan waktu, durasi. Ya, kehendak Anda pertama kali ketika Anda diselamatkan, bertobat menuju sampai hari ini, ya, apakah ada satu progres kemajuannya? Proses di mana Anda mengalami dari satu perkara ke perkara yang lain. Dari satu pertanyaan menuju pertanyaan yang lain. Itulah bukan berarti Tuhan hendak menghancurkan kehidupan Anda. Ya, Tuhan hendak membunuh kehidupan Anda. Justru di sanalah ya, seninya. Ya, Anda akan mengenal Tuhan, Anda akan mengetahui tangan Tuhan, dan Anda akan bangkit kembali. Yang nomor 2 adalah plantation. To plant with seeds. Ya. Why planted and not created? Kejadian 1, Tuhan menciptakan begitu saja dari perkataannya, dari firman Tuhan. Tapi kejadian 2, Tuhan beralih polanya, metodenya, dari menciptakan menuju kepada proses benih. Segala sesuatu prosesnya adalah benih ini. Ya, Tuhan memberikan benih di dalam setiap daripada kita, dan kita ini adalah pembawa potensi Tuhan, pembawa kuasa Tuhan, membawa berkat Tuhan, dan pembawa kemuliaan Tuhan. Ingat baik-baik siapa diri Anda. Jikalau Anda hidup di dalam, yang membawa kehidupan Anda ke dalam tempat-tempat yang gelap, ingat baik-baik. Anda adalah the carrier of the glory of God. You are the carrier of the potential of God. You are the carrier of the power of God. You are the carrier of the blessing of God. Ya, yang ketiga, placement. Setelah Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan menempatkan manusianya. Ya, how do we know if we are in the right place? Saudara, biasanya kalau kita mau tahu di tempat mana yang kita benar atau tidak, kita biasanya menunggu ya apa yang datang kepada kita. Tapi saya ingin ubah cara berpikir, saudara. Jadikan tempat di mana Tuhan ya tempatkan Anda menjadi taman yang indah. Dengan cara apa? Saudara menjadikan, saudara berusaha, saudara kerjakan apa yang bisa Anda bisa rubah saat itu, rubahlah. Maka tempat itu akan menjadi tempat yang tepat bagi Tuhan menempatkan Anda pada saat-saat ini. Ini penting sekali. Ya, sadari bahwa musuh Anda cuma satu, perasaan Anda, keadaan Anda, dan sekeliling Anda. Ya, perkataan orang-orang di sekitar Anda juga. Ignore semua itu. Kalau saudara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berubah, saya yakin percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan melihat. Kalau itu bukan menjadi tempat Anda yang terbaik saat ini, Tuhan akan pindahkan Anda. Yang keempat, pruning time. Pruning time ini saya akan ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2.
Jelas dikatakan Yesus adalah pokok anggur dan Bapaknya adalah pengusaha taman itu. Kita adalah ranting-rantingnya. Ayat 2 mengatakan ranting yang tidak berbuah, dia akan potong. Ranting yang berbuah, dia akan bersihkan. Berarti dipotong juga. Supaya apa? Supaya berbuah lebih lagi, saudara. Ya, ini penting sekali untuk Anda menyerahkan kehidupan Anda di tangan Yesus. Sebab ketika Anda menyerahkan hidup Anda di tangan Yesus, maka Anda akan lihat tangan Yesus ada di mana-mana dalam kehidupan Anda. Ya, bukan lagi menunggu orang lain ataupun keadaan ataupun sekeliling Anda memangkas Anda, tetapi biarlah kita benar-benar alert, kita benar-benar sadar bahwa kitalah yang harus memangkas taman kita. Ya, tidak ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumputmu. Kalau rumput kita hampir mati, rumput kita sudah mati, kerjakan rumput kita. Ya, jangan tunggu orang lain yang akan mengerjakan. Kerjakan rumput kita. Saya yakin percaya bahwa rumput Anda bisa lebih hijau daripada rumput tetangga. Bukan konsep daripada orang yang malas saja, ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput Anda. Tetapi ketika Anda mengerjakan rumput Anda, ketika Anda mengerjakan taman Anda, maka taman itu akan diairi oleh mata air sungai kehidupan. Biarlah kita jangan pernah lupa, kita selalu tepat di mana kita berada. Itu tempat yang Tuhan kehendaki. Yang satu-satunya yang bisa merubah keadaan Anda adalah ketika Anda menyadari ada kuasa, ada hikmat, ada pemikiran daripada Tuhan untuk mengerjakan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda. Saya Pastor Hani Yesaputra dari kota Brisbane, Australia.